semua, kami mahasiswa Universitas Sumatera Utara membuat video ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Web Semantik dengan dosen pengampu Ibu Anissa Fadila Pulungan Eskom Mkom. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 orang yang bekerja sama dalam pembuatan tugas ini. So, langsung saja inilah video penjelasan kami. Kenalan dengan kelompok 3 dulu yuk. Nadia Zahra dengan NIM 019, Raihan Jamilah R. Hasibuan dengan NIM 022, M. Aryo Syahraja dengan NIM 055, Stephen Valentino dengan NIM 127, dan yang terakhir Kenzi Fubrianto dengan NIM 139. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu deskripsi aplikasi yang dibawakan oleh Stephen Valentino. Kami membuat sebuah website search engine atau website pencarian untuk mencari data universitas yang ada di dunia dan di Indonesia. Website ini kami beri nama Unisearch. Website Unisearch dibuat dengan menerapkan fitur-fitur dari teknologi web semantik agar aplikasi dapat memahami yang diinginkan oleh user. Di sini, dengan memasukkan kata kunci yang berhubungan, aplikasi akan memahami maksud dari informasi yang dimasukkan di kolom pencarian. Sekian dari saya, terima kasih. Arsitektur umum oleh Aryo Syahraza. Pertama, website ini kami buat dalam bahasa pemrograman PHP dan menggunakan library dari isi RDF. Kemudian kami mempunyai file RDF tersendiri yang bernama unif.rdf yang kami mengakses dengan menggunakan Sparkle Endpoint Apache Genavoseki, dan kami juga di sini menggunakan Open Graph Protocol dengan menghubungkan ke Wikipedia. Lalu kami mempunyai Lab.js dan juga OpenStreetMap yang kami gunakan untuk menampilkan titik koordinat dan lokasi dari universitas yang kami buat dan akan kami tampilkan di dalam web kami. Dan kami juga menghubungkan kepada Sparkle Endpoint eksternal DBpedia yang kami ambil data di dalam DBpedia untuk kemudian dihubungkan ke Leaflet.js dan juga OpenStreetMap dan ke universitas-universitas yang kami buat dan kami tampilkan di web. Pertama, ada file RDF, unif.rdf dan Sparkle Endpoint Apache Genavoseki. Apache Genavoseki di sini kami gunakan untuk mengakses unif.rdf yang kemudian ditampilkan ke halaman web kami berupa data-data dari universitas yang berada di dalam Indonesia. Kemudian kami juga mempunyai Open Graph Protocol kepada Wikipedia yang kami gunakan untuk mengambil data link berupa gambar yang akan ditampilkan ke website kami. Lalu kami juga mengambil titik koordinat, yaitu titik koordinat secara vertikal dan juga horizontal dari DBpedia tentang keberadaan dari universitas yang ada di dalam search engine kami, yang kemudian kami hubungkan ke Leaflet.js dan juga OpenStreetMap untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk map. Lalu yang terakhir, kegunaan Sparkle Endpoint eksternal dari yang kami hubungkan ke DBpedia ini, kami juga menggunakannya dalam mengakses file RDF kami dan juga dalam memakai Leaflet.js dan OpenStreetMap tadi, serta Open Graph Protocol ini kami gunakan juga dengan bantuan dari DBpedia. Demo aplikasi akan dilakukan oleh Nadia dan Raihan. Untuk menjalankan website kami, diperlukan Apache Genavoseki, kemudian SAMPP, dan juga kita perlu ke Visual Studio Code. Setelah done, kita bisa langsung mengakses website Unisearch dengan cara localhost/semantic. Kita berada di website Unisearch yang dapat mencari universitas yang ada di negara-negara dunia dan juga di Indonesia itu sendiri. Inilah tampilan website kami. Di sini kita dapat melihat banyak data universitas yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Kita pertama-tama mencari yang search around the world. Kunci di sini merupakan nama negara yang mengikut dari Wikipedia. Karena kita mencari universitas yang ada di Malaysia. Search. Nah, sudah keluar. Inilah dia list nama universitas yang ada di Malaysia. Di sini terdapat 95 data universitas yang ada di Malaysia. Di sini kami juga menggunakan page. Kita ambil contoh, misalnya Adventist College of Nursing and Health Science. Jika kita mengklik action, maka dia akan mengarah ke halaman detail.php. Detail.php ini dia akan
menampilkan singkat tentang universitas tersebut dan juga gambar, dan juga kami menggunakan OpenStreetMap yang bisa di zoom untuk melihat titik koordinat dari universitas tersebut. Kita coba untuk negara lain, kalian akan cari negara. Ini dia list nama-nama universitas yang ada di negara Thailand. Dapat 68 data universitas yang ada di negara Thailand. Kita klik salah satunya, misalnya Bangkok University. Dia akan mengarah ke details.php juga. Sama seperti yang tadi, ada deskripsi singkat, gambar, foto, dan juga map. Kita coba mencari negara Indonesia. Ini merupakan list nama yang ada di Indonesia. Terdapat 133 data universitas yang ada di Indonesia. Kita coba buka salah satunya, Bandung Islamic University. Dia akan menampilkan deskripsinya, gambar, presiden, foto, country, dan juga koridor dari universitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur kami, yaitu Search in Indonesia. Nah, Search in Indonesia merupakan salah satu fitur kami yang mana bisa mencari universitas yang terdapat di negara Indonesia. Nah, data-data yang kami dapatkan itu ada dari RDF yang kami buat sendiri dengan nama unif.rdf. Kemudian gambar dari universitas kami dapatkan dari Open Graph Protocol, yaitu dari Wikipedia. Kemudian, ini merupakan beberapa list dari universitas yang ada di Indonesia yang telah kami buat di RDF kami sebelumnya. Nah, jika kita klik salah satu universitas ini, semisal Universitas Gadjah Mada, maka kita akan dibawa ke halaman details yang akan menunjukkan nama dari universitas, deskripsi universitas, logo, kemudian di sini ada presiden, moto, dan juga country. Nah, kami juga menggunakan OpenStreetMap, yaitu leaflet. Tidak hanya universitas yang negeri saja, kami juga membuat universitas yang swasta, semisal Telkom University. Nah, kita akan dibawa juga ke halaman details.php dan akan menampilkan nama, deskripsi, gambar, dan juga ada map. Kode program dijelaskan oleh Kenzi Pubrianto. Pada halaman utama kita yaitu index.php, pada baris 7 sampai 13 ini inisialisasi namespace yang akan kami gunakan pada saat penggubarian, dan juga menghubungkannya ke DBpedia, sehingga data-data yang kita berikan itu hasilnya itu adalah berupa data-data yang ada di DBpedia. Tombol search kami yang kami sediakan untuk input data nama-nama negara ataupun ini berasal dari negara yang diinput oleh si user. Jika user menggunakan tombol search, yaitu tombol ini yang garis atas ini sampai 100 ini, maka user akan dialihkan ke halaman details yang akan menampilkan mulai dari deskripsi, gambar sebuah unit tersebut, dan juga map ataupun lokasi dari unit tersebut. Untuk melakukan atau menampilkan data-data unit yang berdasarkan inputan user misalnya Indonesia, maka kita melakukan pengquerying. Pertama yaitu get country, yaitu hasil inputan dari user yang tadi di search box tadi yang akan disimpan ke variabel get country. Nah, variabel get country ini akan kami olah lagi. Misalnya jika user melakukan spasi, maka kita akan mengubahnya menjadi underscore, dan setiap perubahan huruf maka kita akan mengubahnya ke huruf kapital agar hasilnya itu sesuai dengan apa yang terdapat di DBpedia, sehingga tidak terjadi adanya error pada saat query. Nah, berikut adalah query yang kami lakukan, yaitu distinct supaya data yang kami dapat itu tidak double, dan juga data-data yang akan kita ambil itu nama negaranya, dan juga nama unit, dan juga query unit itu sendiri. Query ini kita akan mengambil data-data ataupun subjek yang memiliki tipe university, dan juga setelah kita mengambil data subjek yang berupa university, maka kita akan mengambil mulai dari deskripsi unit itu sendiri, nama unit itu, dan juga nama negara unit tersebut. Nah, kita melakukan filter karena untuk deskripsi nama di DBpedia kita memiliki banyak bahasa, sehingga untuk memudahkan pengurangan maka kita hanya menggunakan segmen data. Dan juga untuk pengurutannya kita menggunakan berurutan berdasarkan nama dari unit tersebut. Nah, untuk menampilkan data-data yang telah kita input ataupun inputan dari user, maka ada pada baris 138 sampai 170, di mana itu berupa tabel yang berisi ID, nama sebuah unit, dan juga nama negara asal unit kita sendiri. Dan juga disediakan sebuah tombol yang akan dialihkan ke halaman details.php. Nah, sebelum dialihkan ke halaman details.php, kita juga menyediakan sebuah inputan-inputan yang akan nantinya dibawa ke details.php, yaitu query sebuah unit yang terdapat dari query yang di atas tadi, dan juga nama negara dari unit itu.
Dan selanjutnya yaitu untuk menghitung jumlah unit yang ada di seluruh dunia berdasarkan DBpedia dan juga jumlah unit yang ada di Indonesia. Nah, untuk jumlah unit yang ada di seluruh dunia, kita melakukan fungsi agregat yaitu count, di mana dia akan menghitung jumlah baris yang kita peroleh dari hasil query yang kita lakukan tadi. Maka setelah kita mendapat hasil tersebut, kita akan menyimpannya ke variabel unit yang nantinya akan ditampilkan di bagian bawah pada page kan, yaitu yang di halaman index.php. Dan juga sama halnya untuk jumlah unit yang ada di Indonesia, kita menggunakan fungsi agregat untuk menghitung jumlah baris yang kita peroleh dari hasil query yang kita lakukan tadi. Dan juga menyimpannya di variabel window_unit. Tampilan jumlah unit yang ada di dunia ada pada baris 206 dan juga untuk yang Indonesia ada pada baris 250. Pada halaman Indonesia unit page, di mana pada halaman ini kita menemukan dua hal, yaitu untuk DBpedia untuk menghitung jumlah unit yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia, yang sama halnya dengan page sebelumnya yaitu index.php. Dan ini Sparkle Journal, di mana data-data yang akan kita tampilkan itu yaitu berupa data-data yang telah kita buat, yaitu unit.rdf yang telah kami upload ke Apache Journal. Nah, dan juga kita tidak lupa untuk melakukan inisialisasi namespace yang akan kami gunakan nanti di pengquaryan. Ini berikut adalah bagaimana cara untuk menampilkan data-data set yang kami telah buat, yaitu unit.rdf yang telah kami upload ke Apache Journal. Nah, untuk hasil visualisasinya yaitu pada baris 116 sampai 130. Dan kita akan menampilkan nama unit tersebut, nama kota unit tersebut, tahun lahir unit tersebut, dan juga berupa inputan yang nantinya akan dijadikan sebagai parameter pada saat user menekan nama dari unit tersebut, yang dimana akan dialihkan ke index.php. Ini adalah query di mana akan menghitung jumlah unit yang ada di Indonesia dan juga jumlah unit yang ada di dunia, sama halnya seperti yang ada di index.php. Selanjutnya yaitu di index.php, kita melakukan inisialisasikan dan juga menghubungkan data tersebut dari DBpedia pada saat pengquaryan. Nah, ini adalah query di mana setelah user memilih unit yang ingin dicari. Nah, misalnya unit dicari adalah Sumatera Utara, maka hasil parameter yang akan dikirimkan ke sini adalah berupa URI dari unit kita sendiri. Nah, karena kita hanya ingin mengambil identifier dari URI tersebut, maka kita akan melakukan pemotongan. Nah, pemotongan ini kita akan mendapatkan identifier dari unit tersebut yang nantinya akan memudahkan kita dalam pengquaryan nanti. Nah, berikut adalah query untuk mengambil data-data mulai dari nama, deskripsi, rektor, untuk wiki. Nah, wiki ini adalah berupa sebuah link dari Wikipedia, di mana mengambil link wiki ini yang nantinya akan kita gunakan untuk mengambil gambar yang ada pada Wikipedia dengan bantuan OpenGraph. Nah, dan juga latitude dan longitude yang akan kita gunakan untuk mencari lokasi dari unit tersebut. Nah, kita menggunakan optional ini supaya pada saat pengquaryan, misalnya pada unit tersebut tidak terdapat predikat of is permanently off, maka dari query ini akan menghasilkan kolom kosong sehingga kita tidak akan terjadi error sama dengan moto, rektor, begitu dan begitu. Dan juga hasil-hasil dari pengquaryan tersebut akan disimpan ke variabel details yang nantinya akan ditampilkan ke halaman details.php. Ini kita melakukan namespace di Port.org, yang dimana namespace ini kita gunakan untuk mengambil data-data yang ada dari Wikipedia, yaitu adalah gambar dari sebuah unit yang ada di Wikipedia. Dan jika data yang kosong, maka kita akan men-setnya menjadi foto default. Nah, untuk visualisasinya ada pada baris ke 145 sampai 224. Nah, untuk visualisasinya kita akan menampilkan nama dari unit tersebut, dan ini juga sama halnya nama dari unit tersebut juga, dan juga deskripsi dari unit tersebut, nama dari unit tersebut juga, dan juga ini jika hasil query ini yang tadi di atas itu nol, maka kita tidak akan menampilkan div yang kota ini, dimana akan menampilkan rektor dari unit tersebut. Dan sama halnya dengan moto. Untuk map kami menggunakan leaflet.js, dimana parameternya itu yaitu longitude dan latitude yang kita querykan tadi di atas ini. Nah, yang akan kami gunakan untuk menentukan lokasi dari unit yang kita cari. Untuk menampilkan lokasi dari unit tersebut, kita menggunakan leaflet.js, yaitu kita akan memberikan parameter yaitu berupa latitude-nya dan juga longitude-nya. Dan juga kita juga melakukan marker, di mana yaitu sebuah marker yang akan menunjukkan posisi dari unit tersebut. Yang terakhir, kesimpulan oleh Stephen. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah mesin pencari dapat menampilkan hasil pencarian yang sesuai dengan isi konten berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Misalnya, pada dataset yang telah kelompok kami buat, terdapat kata Indonesia yang mengacu pada universitas-universitas yang berada di negara Indonesia. Dan apabila tidak menggunakan web semantik, maka bisa saja kata Indonesia yang tadi akan mengacu pada suatu negara dengan nama Indonesia.